Shalom saudara, puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dan menyapa Anda di dalam video ini. Saya percaya dan berdoa agar semuanya tetap dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Amin saudara. Saudara, pernahkah Anda merindukan menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan? Saya pernah menginginkan hal itu saudara. Maka saya berusaha begitu rupa, bekerja keras untuk bisa menyenangkan hati Tuhan dengan berpikir, dengan usaha saya melayani, mencoba mentaati, saudara, melayani, mentaati semua apa yang saya pikir bisa menyenangkan hati Tuhan, membuat saya berkenan di hati Tuhan. Tapi sekarang saya sadar, saudara, ternyata bukan perbuatan usaha pekerjaan kita yang membuat Tuhan berkenan kepada kita, tetapi semata-mata karena kebaikan dan kasih-Nya. Saudara, satu contoh yang membuat kita coba belajar hari ini, seorang tokoh yang bernama Daud. Daud bukanlah orang yang spesial, yang melayani Tuhan dengan upaya kerja keras begitu rupa. Daud bukan orang yang tidak punya kesalahan. Daud adalah orang biasa, seorang gembala muda yang mengembalakan kambing domba di padang gurun. Dia bahkan saja dilupakan oleh keluarganya dan ayahnya pada waktu Nabi Samuel ingin mengurapi seorang raja dari keluarga ayahnya. Dia tidak spesial dan istimewa. Bahkan saudara, kalau Anda membaca, begitu banyak hal-hal kesalahan dan kebodohan yang dilakukan oleh Daud. Coba, pernahkah Anda tahu kalau dia pernah berdusta saudara, di Nob ya, kepada imam, saudara. Dia berkata dan berdusta sehingga dia boleh dan mendapatkan roti sajian. Padahal itu tidak boleh dan dilarang. Dan dia juga berpura-pura gila pada waktu di pasukan Filistin musuhnya. Untuk supaya dia tidak dibunuh, dia berpura-pura gila, menipu musuhnya. Dan saudara, bukan itu saja, Daud pernah mencoba mengangkut tabut perjanjian dengan kekuatan usahanya, sehingga seorang yang bernama Usa harus mati karena akibat perbuatan Daud. Dan dosa yang pasti Anda tahu dari Daud yang terkenal, yaitu apa saudara? Berzina dengan istri orang yang namanya Batseba. Dan saudara, tidak cukup itu untuk menutupi dosanya, saudara. Dia membunuh Uria, suami dari Batseba. Supaya tidak ketahuan perselingkuhan perzinahannya, dia harus membunuh Uria. Saudara, apalagi saudara, bukan cuma itu saudara, tetapi di usia yang tua saudara, Daud saudara mencoba menghitung pasukannya saudara, yang jumlahnya 1,3 juta saudara. Itu adalah sebuah kenyamanan, kesombongan, di mana dia mau berkata pasukannya begitu banyak. Dan saudara, untuk hal itu 70.000 orang itu terpaksa mati karena kesombongan dan kebodohan yang dibuat oleh Daud saudara. Jadi kalau Anda berkata saudara, Daud adalah seorang yang besar yang tidak melakukan dosa sehingga Tuhan berkenan, saya pikir kita salah saudara. Daud ternyata melakukan banyak hal. Dia bukan seorang pemimpin yang sukses, yang berhasil seperti Musa, yang bisa membawa umatnya keluar dari Mesir. Dia juga bukan seperti Daniel yang suka berdoa. Dia juga bukan seperti Henokh yang suka bergaul dengan Tuhan sehingga terangkat. Dia juga bukan seperti Yusuf yang rela menderita di penjara demi mempertahankan prinsip tidak mau berselingkuh dengan istri tuannya Potifar. Dia tidak mau saudara. Dia saudara adalah orang biasa yang punya banyak kelemahan dan kebodohan dilakukannya begitu banyak. Tetapi menarik saudara, Tuhan katakan Daud adalah orang yang berkenan di hatinya. 1 Samuel 13 ayat 14 mengatakan begini saudara. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Wow saudara, bukan hanya di perjanjian lama di mana Daud ditulis sebagai orang yang berkenan, tetapi di Kisah Para Rasul 13 perjanjian baru saudara, Kisah Para Rasul 13 ayat 22 mengatakan hal yang sama.
Dikatakan setelah Saul disingkirkan, Tuhan mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Tuhan telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, Daud seorang yang berkenan, menyukakan hati Tuhan, saudara. Ya, bahasa lain mengatakan Tuhan likes Daud, saudara. To pleasure, kesenangan. Saudara, pernah nggak kita berpikir bagaimana kalau kita punya teman dekat yang selalu menyenangkan hati kita? Atau mungkin Anda suka dan inginkan suami atau istri Anda yang menyenangkan hati Anda, tahu kesukaan Anda. Pada waktu misalnya Anda lapar, mereka bikinin makanan buat kita tanpa bicara, kita tanpa nyuruh, tanpa merintah. Mereka siapkan buat kita. Sepertinya mereka tahu kesukaan kita. Mereka tahu bagaimana kita suka makanan. Mereka tahu kita sukanya begini, kita sukanya begitu. Mereka sudah siapkan itu untuk kita. Kita suka banget kan ya saudara ya. Dan saudara, Daud seperti itu. Dia menjadi kesukaan karena dia tahu isi hati Tuhan. Sebelum Tuhan memintanya, Daud sudah lakukan. Jadi saudara, saya dapati kenapa Daud berkenan di hati Tuhan. Bukan karena dia melakukan begitu banyak perkara supaya Tuhan berkenan kepadanya. Bukan saudara. Tetapi di dalam Mazmur saudara 132. Mazmur 132 ayat 2-5 kita menemukan rahasia Daud. Mengapa Tuhan katakan Tuhan berkenan kepada Daud. Dikatakan begini, Mazmur 132 ayat 2, bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan. Daud telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada yang maha kuat dari Yakub. Sesungguhnya, nasar dan janji Daud yang berkata begini, sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Jadi saudara, Daud pernah bernazar, Daud pernah berjanji. Dia berkata saudara, dia tidak akan masuk ke dalam rumahnya, kemah rumahnya. Dia tidak akan terlelap, dia tidak membiarkan kelopak matanya tertutup tidur dengan nyenyak sebelum dia mendapatkan tempat untuk kediaman Tuhan. Wow, sebuah kerinduan yang saya percaya mungkin jarang dipunyai oleh banyak orang. Saudara, pada waktu itu bangsa Israel saudara telah kehilangan saudara ya tabut perjanjian. Mereka tidak lagi mempunyai kemah pertemuan. Saudara, bait suci awalnya dibangun oleh Musa, maka disebut sebagai kemah pertemuan Musa. Dan saudara, di dalam kemah itu saudara ya tempat di mana bangsa Israel bisa saudara beribadah kepada Tuhannya. Di halaman saudara mereka menjumpai ada mezbah korban bakaran di mana binatang-binatang dikorbankan begitu rupa saudara, disembelih dan diambil darahnya. Kemudian maju sedikit saudara, mereka menjumpai ada kolam basuhan di mana mereka bisa membasuh diri, menyucikan diri. Dan kemudian apabila mereka masuk saudara, maka didapati ada sebuah tirai yang menutupi ruangan itu. Di dalamnya ada dua ruangan yang disebut ruang kudus dan ruang maha kudus. Saudara, tidak semua orang bisa masuk ke ruang kudus, apalagi ke ruang maha kudus. Di ruang kudus itu saudara ada benda-benda yang namanya mezbah, saudara, meja sajian. Kemudian ada kandil dan mezbah dupa atau mezbah ukupan. Di dalam ruang kudus itulah para imam melayani Tuhan, menyalakan kandil, saudara, menyalakan saudara lilin untuk penerangan di ruangan itu. Kemudian saudara mengganti roti sajian saudara dan membakar mezbah korban ukupan wewangian saudara.
Dan kemudian saudara ada tirai, apabila saudara mereka mau masuk, saudara itu hanya imam besar. Dan tidak sembarangan saudara setiap hari imam besar bisa masuk. Tapi setahun sekali imam besar itu masuk dengan membawa korban darah binatang. Dan saudara di dalam ruangan itu yang disebut ruang Maha Kudus hanya ada satu benda yang disebut tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian itu saudara ya ada yang namanya saudara 2 lok batu dan tongkat Harun yang berbunga. Dan saudara tabut itu disalut, dilapisi dengan emas. Saudara begitu rupa saudara, dan di atasnya ada 2 keruk. Dan di atasnya itu saudara mereka sebutkan tutup pendamaian, mercy seat. Di mana Tuhan berbicara di atas tutup pendamaian. Dan saudara ya bicaranya Tuhan, barulah imam besar itu keluar dan kemudian menghadap kepada rakyat umatnya dan berkata, inilah firman Tuhan. Jadi saudara, untuk mendapatkan saudara firman Tuhan, imam besar harus masuk ke dalam ruang Maha Kudus dengan membawa korban binatang, saudara, domba, dan kemudian dipercikan ke atas tutup pendamaian di mana saudara yang namanya tabut perjanjian itu ada. Di antara sekian banyak benda yang ada di dalam kemah suci, saudara, itu tabut perjanjian adalah benda yang paling penting. Tapi apa yang terjadi saudara? Pada waktu musuh menyerang, tabut itu diambil dan kemudian tabut itu hilang dan tidak pernah dicari, tidak pernah dirindukan oleh bangsa Israel. Bahkan oleh Raja Saul sekalipun tidak pernah menginginkan tabut itu kembali ke Israel. Pemimpin-pemimpin, ayah Daud, kakak-kakaknya, bahkan semua orang Israel tidak pernah merindukan tabut itu kembali dan ada di kemah suci. Hanya Daud saudara yang sampai berjanji dia tidak akan pernah tidur nyenyak, dia tidak akan pernah terlelap, dia tidak akan pernah nyaman saudara, sebelum dia mendapatkan tempat untuk rumah Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-8-nya saudara dikatakan tabut adalah kekuatan Tuhan. Daud tahu saudara, tabut adalah merupakan saudara kekuatan Tuhan yang luar biasa di mana Tuhan berbicara. Seringkali kita mungkin seperti bangsa Israel yang sibuk di pelataran, sibuk membakar korban saudara, domba, lembu, binatang korban kita sembeli untuk menguduskan, menyucikan dosa kita. Kita sibuk di kolam pembasuhan saudara, bolak-balik basuh dosa kita, kita minta ampun, kita basuh dosa kita. Atau mungkin sebagian besar Anda dan saya memasuki ruang kudus dan sibuk di situ seperti imam yang melayani Tuhan, mengganti roti sajian, membakar saudara, yang menyalakan kandil, membakar mezbah, ukupan dupa yang mengharum. Kita pikir kita sibuk di situ, itu menjadi kesukaan Tuhan, menjadi berkenan di hati Tuhan. Tetapi Daud beda. Dia punya kerinduan tabut yang menjadi senternya, sentral pusat kerinduan Daud. Bukan disibukkan dengan segitu banyak segudang pelayanan, tetapi dia rindukan tabut perjanjian. Di mana saudara dalam perjanjian baru itu adalah bayangan saudara daripada Yesus Kristus sendiri. Percikan domba, darah domba, korban binatang harus dipercikan untuk melambangkan pengorbanan Kristus di atas kayu salib menyucikan kita. Kalau dulu bangsa Israel perlu mengorbankan korban binatang untuk dihapuskan dosanya 1 tahun. Dan kemudian tahun depan dilakukan lagi korban binatang. Dan tahun kemudian dilakukan lagi korban binatang. Tapi kitab Ibrani mengatakan Anda dan saya sudah menerima penebusan korban darah Yesus. 1 kali, cukup 1 kali dia korbankan darahnya di atas kayu salib. Dan korban Yesus cukup sekali untuk selama-lamanya.
Tidak ada lagi korban yang harus kita bakar. Tidak ada lagi korban yang harus kita sembelih. Kita tidak lagi urusan saudara untuk saudara bulak balik cuci dosa, ngaku dosa. Tetapi saudara yang menjadi senter kita, saudara pusat kita adalah Yesus Kristus. Daud tahu akan hati Tuhan. Daud tahu kerinduan Bapa, saudara, bahwa di semua pusat apapun dialah Kristus Yesus anaknya yang menjadi pusat hidup kita. Maka Daud disebut berkenan. Sebelum Tuhan berbicara, sebelum Tuhan perintahkan, sebelum Tuhan sudah menyuruh, Daud tahu kesukaan hati Tuhan. Maka dikatakan Daud berkenan di hati Tuhan. Daud tahu apa yang harus dikerjakan. Saudara, saya berdoa biarlah hari ini Anda menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Bukan karena kita sudah lakukan begitu banyak pelayanan. Bukan karena kita sudah begitu banyak saudara mengaku cuci dosa, mengaku dan berurusan dengan perbuatan dosa kita. Bukan lagi disibukkan dengan 1001 macam pelayanan, saudara. Semuanya baik. Saya katakan semuanya baik. Tetapi kesukaan hati Tuhan apabila kita berpusat, bersenter kepada Kristus Yesus anaknya. Dan saudara, anaknya Yesus sudah ada, diberikan kepada kita. Saudara, sejak Kristus Yesus saudara mati di atas kayu salib, maka tidak ada lagi korban yang perlu kita buat. Karena Anda dan saya sudah berkenan di hati Bapa. Tidak perlu lagi berupaya untuk melakukan segala sesuatu supaya Tuhan berkenan. Tapi saya katakan kepada Anda, pada waktu Anda menerima Kristus Yesus anaknya yang dikasihinya, maka Anda dan saya menjadi orang yang berkenan di hati Bapa. Bukan perbuatan kita, bukan usaha kita, bukan kerja keras kita, tapi semata-mata karena anugerah yang dianugerahi kepada Anda dan saya pada waktu kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin, saudara. Biarlah hari ini Anda boleh merasakan ketenangan, kenyamanan, saudara. Ya, bagaimana kita menjadi orang yang berkenan. Kenapa, saudara? Karena orang yang berkenan, saudara, wow, kita akan mendapatkan, saudara, begitu banyak keuntungan. Amin. Coba bayangkan kalau Anda ini menyukakan hati presiden kita, Pak Jokowi. Kalau Anda berkenan di hati beliau, maka saya percaya banyak fasilitas, keuntungan, bahkan mungkin hadiah, pemberian-pemberian yang ajaib, yang luar biasa spektakuler, yang sanggup beliau berikan buat kita, itu akan Anda terima pada waktu kita menyukakan berkenan di hati beliau. Apalagi saudara, kalau kita berkenan di hati Bapa kita, Tuhan kita, pencipta alam semesta, maka apapun Dia berikan kepada Anda dan saya, orang yang menyukakan hatinya. Biarlah hari ini kita boleh merasakan ketenangan, karena saudara, Anda boleh menjadi orang yang berkenan bukan karena usaha kita. Karena saya mau katakan, seberat apapun, sekuat apapun, seberapapun Anda berusaha untuk berkenan dengan kekuatanmu, Anda akan didapati jatuh dan kalah, jatuh dan kalah, gagal dan kalah, kalah dan gagal. Karena kita tidak mungkin bisa melakukan semua yang membuat Tuhan berkenan dengan kekuatan kita. Tapi semata-mata karena anugerah dan kasih-Nya lah yang membuat kita menjadi berkenan. Amin, saudara. Shalom bagi Anda, shalom bagi kita semua, shalom bagi Indonesia. Haleluya. Amin. Amin.